saat itu memang saya belum tahu, sangat tabu banget tentang informasi HIV. Jangan tentang informasi HIV kondom tuh saya nggak paham tentang kondom gitu. Beberapa kali saya melakukan hubungan seksual tanpa kondom, satu malam tuh bisa 5 orang lainnya sama saya. Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang KMPA. Ya, kali ini kita sudah di episode volume 2 ya Lania ya. Oke, tapi sebelum itu kenalin lagi, aku Kayla selaku host dan ada teman saya. Aku Lania, mungkin yang nonton dari podcast yang pertama udah kenal aku juga sebagai host, dan sini aku jadi host lagi. Dan tentunya kita bersama bintang tamu spesial kita nih. Boleh dong kakak-kakak di say hi dulu kak. Halo. Salam sayang, salam sehat. Oke, boleh kenalin. Boleh langsung. Oke. Dan ceritakan tentang diri kakak itu siapa dan kesibukan kakak akhir-akhir ini lagi apa sih kalau boleh tahu? Oke, terima kasih Kak Mia. Perkenalkan, nama saya Megan Morales, biasa dipanggil Megan, saya juga bisa Kimora. Tuh, saya berasal dari Kabupaten Jemberana, tinggalnya di Kota Denpasar. Mungkin dari tahun 2009 tinggal di Denpasar, mulai merintis lah, berkecimpung mencari pekerjaan lah di Kota Denpasar gitu ya. Terus sehari-hari saya sebagai seorang staf monitoring evaluasi di salah satu yayasan atau organisasi berbasis komunitas LGBT dalam penanggulangan HIV Yayasan Gaya Dewata. Terus selain itu juga saya beraktivitas sebagai seorang drag queen, menghibur atau sebagai MC atau sebagai singer, apalah gitu pokoknya di dunia hiburan lah gitu untuk menghibur masyarakat atau di acara-acara tertentu nikahan kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya kakak, banyak sekali talentanya. Bisa jadi MC juga, bisa MC juga ya kak ya. Bisa sekali. Kakak juga lihat aku jago nari ya kayak di Instagram. Oke, ya kak. Tadi kakak sudah menjelaskan apa saja kegiatan kakak. Nah, kita kan hari ini topik kita tentang HIV ya, AIDS tadi kak. Nah, kalau boleh tahu nih kak, mulai dari kapan sih kakak udah aktif menyuarakan tentang HIV ini? Oke, baik. Kalau saya sendiri aktif di penanggulangan HIV itu kita 2012, tahun 2012. Pokoknya pertama kali itu saya tahun 2011 itu saya dirujuk oleh seorang petugas lapangan dari Yayasan Gaya Dewata. Kebetulan juga beliau dari satu kabupaten dan saya dari Kabupaten Jemberana dirujuk ke puskesmas dan Pasar Bahagia untuk melakukan tes HIV juga IMS. Pada saat itu kan dari situ setelah mendapatkan hasil saya juga diajak gitu gabung sebagai anak muda yang mau diedukasi tentang HIV, keberagaman gender dan hak asasi manusia yang kayak gitu. Nah dari situ saya belajar, diberikan kesempatan untuk mengikuti edukasi tentang HIV dasar, IMS, OGPSC, keberagaman gender gitu. Setelah berselang waktu beberapa bulan, kadang setiap tahun tuh selalu ada kegiatan pertemuan itu kan, edukasi dan juga sosialisasi. Terus saya hanya gabung sebagai relawan di Yayasan Gaya Dewata, relawan untuk ya mengajak teman-teman untuk mengkampanyekan tentang penanggulangan HIV pastinya gitu. Terus juga sempat menjadi petugas yang membagikan alat kontrasepsi, kondom gitu ya. Kondom untuk alat pencegahan penularan HIV dan juga IMS. Setelah itu, setelah ada program masuk yang didanai oleh pendonor gitu, masuk ke Yayasan Gaya Dewata, akhirnya saya direkrut sebagai staf Yayasan Gaya Dewata sebagai petugas lapangan. Jadi petugas lapangan itu menjangkau teman-teman komunitas saya, terutama teman-teman transpuan dan juga teman-teman LSL. Juga ada penjangkauan untuk teman-teman pengguna atau suntik sama organasum kayak gitu. Nah, dari bagian saya itu adalah menjangkau teman-teman transpuan dan juga LSL gitu. Nah, dari situ saya hanya terus serta sebagai petugas lapangan. Setelah itu naik dan 2018 saya sebagai koordinator lapangan untuk mengkoordinasi teman-teman petugas lapangan itu tetap untuk melakukan penjangkauan, sosialisasi, maupun rujukan ke layanan kesehatan untuk melakukan tes HIV dan juga pendampingan untuk teman-teman HIV positif. Iya perjalanannya. Lumayan panjang ya. Iya. Udah dari 2012 kan tuh udah sekitar berapa tahun? 13 ya? Hitung aja. Ya. Ini dari lumayan bisa hitung ya. Kayaknya ini udah lama banget ya kayak berkecimpung gitu. Nah, tadi kakak ada bahas terkait gaya dewata ya.
Nah, kita kepo nih, pasti teman-teman juga yang nonton nih kepo. Nah, kira-kira itu organisasi seperti apa dan boleh diceritain sedikit organisasi itu bergerak apa dan bergerak di bidang apa gitu sih Kak? Baik. Jadi Yayasan Gaya Dewata sendiri adalah organisasi berbasis komunitas LGBT dalam penanggulangan HIV dan juga hak asasi manusia, yaitu menyuarakan pelanggaran-pelanggaran HAM yang diterima oleh teman-teman komunitas seperti itu. Karena organisasi Yayasan Gaya Dewata sendiri terbentuknya tuh pada tanggal 14 Februari 1992. Sudah lama, sudah lama dan sampai saat ini masih eksis dan kebetulan juga masih ada donatur yang memberikan pendanaan terkait program penanggulangan HIV ini gitu. Jadi gimana kita sebagai organisasi yang dibilang organisasi satu-satunya di Bali untuk komunitas transpuan, LSL juga Menasu. Berarti satu aja ya. Atau ada di Bali. Hanya satu aja untuk komunitas. Kalau untuk yayasan PSP atau pekerja seks perempuan ada sendiri. Oh, itu beda lagi ya. Oh. Baru tahu sih. Oh, makanya tempatnya deket sini ya? Iya, di Jalan Nangka Selatan, Gang Cendrawasih. Kamu pernah apa ya, kayak pernah ngelewatin aja sih, tapi itu kayak nggak expect ternyata ini Masuk ke dalam sih, masuk ke dalam itu kan. Nah, kayak pastilah di dalam organisasi Gaya Dewata tuh kan kakak kayak menjalankan tadi kayak program-program kerjanya ya, kayak edukasi dan segala macam juga. Nah, aku mau nanya apa aja sih tantangan nih? Pasti ada tantangannya kan. Nah, tantangan yang paling sering kakak hadapi dalam menghadapi stigma di masyarakat dalam menjalankan program ini, ada nggak kak kira-kira? Terkait tantangan itu mungkin lebih ke bagaimana kita beradaptasi pada lingkungan. Kebetulan kan kami memang minoritas gender, gampang banget dilihat oleh mata terbuka gitu. Apalagi dengan kami yang teman-teman yang ekspresinya maskulin tapi gayanya feminin dan itu kan terlihat gimana yang gesturnya dimulai gitu kan sangat terlihat. Apalagi teman-teman transpuan yang seperti saya sendiri juga kan gampang terlihatnya oleh masyarakat umum gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita untuk beradaptasi dengan keluarga sekitar gitu. Kebetulan kami juga sekretaris juga berpindah-pindah tuh, bukan lahan sendiri, jadi kami harus mengontrak, jadi kami harus pindah jadi harus beradaptasi. Terus juga untuk kendala sendiri itu bagaimana kita ya memang ketika kita ada kayak tempat tinggal teman-teman komunitas kan, misalnya itu teman-teman transpuan tinggal di satu kos-kosan, terus pasti tetangganya bukan hanya komunitas saja, ada masyarakat umum, ada yang berumah tangga, ada yang punya anak gitu. Nah, bagaimana juga kita mengedukasi tetangga-tetangga tersebut bahwa di dunia ini bukan hanya laki-laki dan perempuan saja yang ada gitu, dan ternyata memang juga ada transpuan, juga ada teman-teman gay seperti itu. Karena terkait memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada teman-teman komunitas itu kita juga sembari kepada masyarakatnya kayak gitu, tidak melulu hanya untuk komunitas kami aja gitu, karena pengen juga kan komunitas dapat informasinya, masyarakat tetangganya juga bisa memahami terkait itu. Jadi lebih ke beradaptasinya sih kendalanya. Mungkin kayak ini kan kakak langsung kayak kadang terjun gitu dari masyarakat, kadang pernah nggak menghadapi yang kayak masyarakat tuh yang apa ya, bisa dibilang kayak menolak gitu deh. Mungkin yang penolakan dari warga itu memang ada, cuma yang saya alami sendiri itu sedikit banget. Beda dengan teman-teman transpuan yang bekerja sebagai penjual jasa di pinggir jalan. Yang ada jalan, kalau bahasa kasarnya itu yang lagi mangkal. Ada tuh mungkin teman-teman ada yang di beberapa titik di daerah Denpasar ada tuh teman-teman yang jual jasa di pinggir jalan itu, mungkin itu juga sebagai kayak masyarakat tuh, di sini tempatnya teman-teman. Mungkin kalau masyarakat bilangnya kan waria gitu, waria nakal gitu.
gitu sih. Itu yang menjadi ini juga sih buat menjadi kendala banget buat kami. Tapi sejauh ini kami selalu mengadvokasi ke kelurahan setempat. Termasuk kami pun di kantor kami itu di Sangga Dewata itu kami pada saat baru mengontrak itu kami langsung bersosialisasi pada kelurahan, pada Pak Lurahnya gitu, lingkungan setempat gitu, bahwa ada kami loh di sini gitu, mensosialisasikan bahwa kami komunitas yang bergerak di penanggulangan HIV. Oke Kak, aku nih aktif Kakak ini di Yayasan Dari Wata ya juga. Sasaran biasanya Kakak mengedukasi itu pada siapa saja? Ya, sasaran jadi wilayah intervensi kami itu kan di Sangga Dewata sendiri itu ada di Kota Denpasar, Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Buleleng. Untuk sasarannya itu teman-teman transpuan atau teman-teman waria, teman-teman LSL atau teman-teman gay, terus teman-teman pemuda dan suntik, asuh. Sasaran utama tiga populasi kunci kalau kita bahasnya itu populasi kunci. Ya, ini kita sekarang ngomongin ya soal eksternal ya. Kalau dari sisi dukungan eksternal nih Kak, baik itu dari pemerintah atau masyarakat umum itu sejauh ini peran mereka dalam membantu upaya Gaya Dewata itu bagaimana ya Kak? Ya, jadi peran pemerintah itu mungkin kalau bisa saya katakan itu ada KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, ya, dan baik dari provinsi, dari Kota Denpasar dan Kabupaten Bandung. Ada juga dari Dinas Kesehatan yang kami berjejaring terkait layanan kesehatannya, ada juga dari Dinas Sosial. Jadi peran mereka sangat membantu buat kami juga, termasuk pada saat kami bersosialisasi ke kelurahan juga kami minta dibantu sama Dinas Kesehatan juga KPA untuk bergandengan lah bertemu dengan Pak Lurahnya ya, kayak gitu, untuk perkenalkan diri kami. Oke, aku mau nanya juga Kak, ini kayak kira-kira menurut Kakak apa aja sih yang lagi banyak nih yang kayak terkait miskonsepsi atau anggapan salah yang paling sering muncul di masyarakat soal HIV AIDS itu, yang paling sering Kakak temui? Anggapan salah terkait penularan HIV ya, penularan ya? Iya, atau tentang HIV. Tentang HIV. Pertama tentang penularan dulu, terkait penularan itu masih banyak anggapan masyarakat yang mengatakan intersex atau LGBT gitu, LGBT adalah penular HIV itu ya, pokoknya dibilangnya kan HIV itu hanya ada pada orang-orang LGBT gitu. Sebenarnya kan salah banget kan gitu. Kembali kepada perilaku seksual masing-masing, apapun gender mereka kan itu mau laki-laki mau perempuan mau transpuan. Kalau memang perilaku seksualnya aman, ya pasti ya aman. Kalau perilaku seksualnya itu berisiko, ya pasti ada penularan kayak gitu. Itu sih kalau dari inti miskonsepsinya di masyarakat. Juga masih ada juga terkait masyarakat yang masih takut pada teman-teman ODIP, orang dengan HIV, masih menjaga jarak gitu, walaupun sekarang kayak teman-teman dari KPA sudah memberikan penyuluhan ke pelajar-pelajar, baik juga di sekolah kan ada KSP, ada KSPK, sudah membantu banget untuk memberikan sosialisasi kepada warga sekitar atau masyarakat umum lainnya kayak gitu sih. Tapi walaupun sering diberikan sosialisasi, masih ada warga yang ya kan menjaga jarak gitu, walaupun ya, mereka sudah diberikan informasi masih ada menjaga jarak. Cuman ya kembali lagi terus kita pelan gitu. Mereka paham betul kayak gitu. Iya. Nah ini dari podcast ini kita juga mengedukasi teman-teman ya. Jadi tonton sampai akhir, tentunya ini bakalan sangat penting banget informasinya. Informatif sekali. Oke, selanjutnya nih Kak. Nah ini biasanya ini sama sebenarnya pertanyaannya tuh kayak tadi ya. Nah kan ini banyak sekali anak muda itu mungkin belum terlalu paham atau bahkan takut ngomongin soal HIV gitu nih Kak. HIV itu sering dianggap tabu gitu ya. Iya benar sekali. Dianggap kayak sebuah, nggak usah dibahas itu kayak sebuah aib gitu. Iya. Nah, menurut Kakak nih langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk ikut bantu menyuarakan pentingnya edukasi dan hilangkan stigma? Oke, langkah kecil pertama adalah bagaimana kita bisa mengedukasi diri kita sendiri dulu. Iya. Kita yang paham dulu ya Kak ya. Kita sendiri memahami apa itu HIV, baru kita bisa memberikan edukasi pada orang lain. Terutama buat teman-teman remaja saat ini, karena kebetulan juga kami di SND akan mendampingi banyak teman-teman remaja yang sudah aktif melakukan hubungan seksual,
apalagi mereka masih benar tabu bagaimana sih melakukan hubungan atau perilaku seksual yang aman tuh mereka belum paham, sehingga ada angka kasus temuan-temuan HIV positif baru dari anak remaja yang usia belasan. Ya, jadi ini sangat menghimbau banget buat teman-teman remaja atau adik-adik generasi muda itu gimana cara kita mengedukasi diri dulu. Penting banget mencari informasi terkait penanggulangan HIV ini, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, bagaimana menjadi seorang yang berdampingan dengan orang HIV positif, ya kayak gitu. Karena memang banyak temuan kasus. Kalau di kami kan khusus teman-teman polisi kunci kan, beberapa teman-teman LSR memang ada yang remaja, belum lagi yang populasi umum, ya masyarakat umum, remaja perempuan, terus belum lagi dia ada kehamilan yang tidak direncanakan plus HIV positif, yang kayak gitu. Jadi kasihan ketika kita salah terlambat memberikan informasi itu. Makanya kan sekarang udah banyak banget tuh ada KS-PAN kan, KS-PAN sudah SMP kan, dan saya lihat pun anak-anak ya antusiasnya belum banyak banget, hanya beberapa yang masih mau antusias itu. Cuman itu bagaimana mereka bisa mengajak teman-teman lainnya untuk bergabung, nggak usah bergabung, setidaknya memahami lah bagaimana sih penularan HIV itu dan pencegahannya kayak gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keingin tahuan mereka dalam melakukan hubungan seksual remaja itu sangat pengen tahu dan coba-coba gitu gimana sih rasanya melakukan hubungan seksual, tapi mereka nggak tahu hubungan seksual yang aman itu seperti apa gitu. Nah, penting juga kepada teman-teman KMTH, penting bagaimana sih memberikan edukasi untuk mereka berperilaku seks yang aman. Yang pastinya pakai kondom sih, karena kita tidak bisa prediksi ya. Tidak prediksi, tidak bisa menghentikan mereka untuk melakukan hubungan seksual juga. Jadi pentingnya kita memberikan, yaudah pakai kondom gitu. Yang penting kita ngasih edukasinya. Karena kan itu kalau untuk berhubungan seksual itu kan pilihan diri sendiri ya. Kita juga nggak bisa buat, lu nggak boleh berhubungan seksual. Itu dan kita bisa melarang mereka melakukan hubungan seksual, tapi kita harus memberikan edukasinya. Itu karena saya pun sendiri beberapa kali ketemu anak remaja masih SMA itu sudah saya edukasi gitu, ini pakai kondom, saya edukasi nih kondom gratis gitu, tapi mereka masih enggak, hanya mereka berkata enak pakai kondom gitu. Berarti emang ini ya, kayak kadang kita tuh susah nggak sih, kita udah edukasi tapi orangnya masih yang kayak nggak mau penolakan itu itu yang susah. Iya, betul banget, karena mereka belum ngerasain gimana ketika nanti mereka terpapar virusnya itu kayak gitu. Ya, jadi berarti pada intinya tuh kita emang harus mengerti dari diri sendiri dulu, ya, edukasi diri sendiri. Nah, setelah kita tahu, yang pasti kita harus menyebarkan itu, mengedukasi teman-teman kita. Jadi biar nggak kita aja yang tahu gitu ya. Jadi kita harus menyebarkan kebaikan juga kepada teman-teman kita. Begitu. Nah, kan tadi penasaran kakak juga tadi kayak sempet kayak ngomong sama SMA gitu ya. Berarti kakak pernah kayak ngasih edukasi juga gitu dong ke sekolah-sekolahnya? Kalau untuk mengedukasi ke sekolah tuh biasanya saya tuh gabung dengan teman Kisara. Kisara ya. Betul, dulu kita ada program bareng masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi ini kayak gitu. Terus kebetulan juga saya kan ada memang ada anak remaja gitu yang ketemu di sekolah, ketemu di sosial media gitu kan, ya sekedar mereka berteman gitu. Di situ pun saya mengedukasi mereka bahwa bahkan sampai sempet karena kedekatan kami sudah terlalu dekat gitu, sampai saya udah kayak ibunya gitu, marahin dia ketika saya sudah berikan kondom tapi tidak dipakai. Saya marah besar pada mereka, sampai pun ada kejadian yang memang si perempuannya sampai hamil, masih SMA, terus dan juga saya rujuk ke puskesmas untuk melakukan tes HIV, ternyata HIV positif juga gitu. Di situ saya marah ke siapa gitu kan. Ya udah, seperti itu sekarang hanya mendampingi mereka untuk minum obat kayak gitu. Jadi ketika sudah terpapar tentang virus HIV, sudah positif HIV, kita lakukan sosialisasi terkait minum obat HIV-nya yang rutin aja. Tapi aku nanya, tapi kakak pernah nggak kayak dihubungin gitu tiba-tiba sama orang kayak dia tuh kayak istilahnya apa ya, mungkin orang ini kakak pernah ngasih tau dia gitu, terus dia kayak bandel gitu, terus kakak tiba-tiba dihubungin kayak minta ketemu gitu, terus dia pengen ngomong penting kayak dia terinfeksi HIV gitu. Kakak pernah ngalamin?
beberapa kali kalau terinfeksi HIV-nya itu ada dua orang anak. Atau kalau HIV itu kan ada IMS, ada sifilis, yang positif sifilis, ada yang juga yang gonore, kencinan itu yang paling sering. Dulu kita sering nongkrong bareng gitu, terus udah jarang, jadi masing-masing punya kesibukan aja. Dia menghubungi saya untuk aku ada keluhan nih, kencingku sakit, gitu. Akhirnya saya rujuk ke puskesmas, akhirnya ya positif GO atau gonore gitu kan. Akhirnya ya terus saya dampingi sampai dia negatif, hasilnya lebih baik gitu. Untuk yang HIV positif itu memang kendalanya kemarin itu si anak ini tidak bisa minum obat apapun dia tidak bisa nelan. Oh, dia ada nelan pil. Iya. Terus kalau kayak gitu gimana? Iya, kalau kayak gitu gimana ya Kak? Udah terlambat. Obat jangan kan pil ARV gitu yang pil biasa aja, obat pusing atau demam nggak bisa minum. Itu kalau aku mau nanya, itu kalau misalnya kan biasa itu ada Iya, dari itu bisa nggak mau dia. Kenapa pahit? Pokoknya nggak bisa minum obat gitu, nggak bisa mau ke tetes sedikit obat pun nggak mau. Dia emang nggak mau Merasa nggak bisa gitu. Oh, berarti emang diri dia nggak bisa. Kira karena ada apa sesuatu gitu. Nggak bisa minum obat gitu. Terus susah ya kalau dia sakit gitu? Udah kembali ke Tuhan. Oh sorry, gitu. Jadi itu jadi saya sendiri pun udah nggak bisa gimana karena usaha saya sudah untuk gimana dia untuk minum obat udah nggak bisa gitu. Karena sudah saya coba untuk penyakit itu ketetesan dikit udah dia bilang nggak enak gitu, udah nggak bisa. Berarti dari dia nggak maksa Dari dia ya? sendiri nggak bisa. Nah, gimana nih kalau misalnya kakak tahu ada orang yang misalnya dia terinfeksi HIV AIDS, tapi dia masih kayak jarang gitu minum obat, seperti kasus kakak yang tadi itu, kayak apa gitu pesan kakak? Ya, kalau bagi saya sendiri pada teman-teman ODI atau orang dengan HIV positif itu, karena kalau memang mereka pengen sehat seperti masyarakat umum lainnya, yang sehat itu yang satu-satunya obat itu minum ARV rutin, tidak boleh bolong gitu, karena kalau bolong-bolong pun nanti percuma karena bakal ngedrop juga kan nanti obatnya jadi resisten, tidak bisa membantu untuk mengatasi virus, akhirnya kan ngedrop juga. Ya kalau memang mau sehat, tapi kalau memang mau kembali ke Tuhan lebih cepat ya nggak. Karena saya tuh udah capek gitu, kasih tahu teman-teman itu kan ada yang bandel. Berarti banyak yang bandel ya kak ya? Ya, Nah, juga minum obat tuh pasti ya. Ada soalnya tiap hari. ya gimana sih kita harus minum obat setiap hari itu kan ada kebosanan, ada capek gitu, makanya nggak nyalahin juga. Tapi kita terus yang bandel banget terus kita untuk dampingin gitu, gimana mereka tuh mau kuliah setidaknya telat beberapa menit gitu, nggak apa-apa yang penting minum obatnya gitu. Berarti kalau obat itu harus diminum sesuai pas waktunya. Sesuai jamnya, jam yang sama, misalnya jam 10 setiap hari harus jam 10. Oh gitu, berarti setiap hari itu mereka minum sekali Minum satu sehari. pil. Oh iya. Selain itu kita juga mungkin ada apa ya kayak jaga kesehatan. Selalu pola hidup sehat, Iya, pola hidup sehat, minum iya. air mineral yang banyak pastinya. Oke gitu. Iya. Oh biasanya kalau sudah kena HIV itu ada batasan-batasan gimana ya bilangnya? Makanan atau Ada minuman atau makan dilarang gitu nggak ada yang dilarang. Biasanya. alkohol ya. Dianjurkan banget oleh dokter untuk mengurangi banget. Mengurangi. Itu kalau makanan sejauh ini sih masih mungkin makanan pedas gitu ya. Waduh, iya. Dikurangin. Gimana sih membangun pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, minum air mineral cukup, yang banyak gitu, olahraga itu aja sih intinya. Apalagi sekarang kan obat ARV itu udah sangat terbaru tuh PLD itu yang tanpa efek samping. Kalau dulu masih ada efek samping yang mual, yang pusing lah gitu, sehingga menjadi kendala buat teman-teman minum obat. Di saat ini kan PLD udah tidak sangat sedikit banget efek sampingnya, jadi itu sangat membantu teman-teman minum obat tanpa ada kendala. Oke kak, dari tadi kan kakak sudah jelasin ini, kakak tuh paham banget tentang HIV/AIDS. Nah aku kepo nih kak, dari mana sih awalnya kok kakak bisa tertarik nih? Bisa masuk ke apa namanya ya? Ke dunia Penanggulangan kalau kita kan join ke MPA tuh karena kita memang tertarik kan dari awal di PKK Indo itu kita dikenalin sama organisasi ke MPA itu apa, jadi maka kita join ke MPA. Kalau kakak gimana kak? Kalau saya sendiri kan minoritas gender. Terus pastinya hubungan seksualnya berbeda dengan teman-teman, berbeda dengan kalian gitu. Misalnya kalau teman-teman heteroseksual terhubungan seksual dengan vaginal dengan penis. Kalau saya sendiri kan
penis dengan anal ya, kayak gitu. Nah pastinya anal itu sangat rentan banget untuk ada penularan virus. Iya, Nah, di awal saya datang ke Denpasar itu memang di situ langsung saya masih remaja juga kan, rasa ingin tahu tentang seksual tuh gede banget gitu ya. Makanya muncul kan ada aplikasi, ada hotspot teman-teman ketemu nongkrong gitu, ketemu saling kenalan. Dan dari situ kan rasa ingin tahu, saya melakukan hubungan seksual ada, dan muncullah di situ saya melakukan hubungan seksual tanpa kondom awalnya. Terus pada saat itu memang saya belum tahu, sangat tabu banget tentang informasi HIV. Jangan tentang informasi HIV kondom, kok saya nggak paham tentang kondom gitu. Beberapa kali saya melakukan hubungan seksual tanpa kondom, satu malam tuh bisa 5 orang berbeda melakukan hubungan seksual dengan saya. Di situ akhirnya pada saat itu saya dirujuk ke puskesmas untuk melakukan tes HIV pertama kali, dan hasilnya itu negatif. Terus tugas layanannya bilang menyampaikan 3 bulan lagi datang ya, untuk memastikan lagi masih negatif atau akan berubah gitu. Di situ saya mulai khawatir karena berpikir saya kemarin saya hubungan seksual udah banget. Satu malam tuh bisa berapa orang gitu. Akhirnya dari situ saya udah mulai ngurangin nih, hubungan seksualnya ngurangin, mungkin seminggu berapa orang, berapa kali gitu. Akhirnya sampai akhirnya tuh setelah itu kakak pakai pengaman setelah dari puskesmas. Iya, dari puskesmas itu saya dikasih kondom kan, soal pakai kondom, tapi jarang tuh karena masih takutan gitu. Gimana cara masih biar tetap negatif gitu hasil HIV-nya. Akhirnya setelah 3 bulan tes lagi hasil pemeriksaan HIV, INS sampai swab kelamin dan juga depan belakang itu hasilnya negatif semua. Dan di situ saya ngerasa, oh puji Tuhan, kayak Tuhan masih memberikan saya kesempatan nih untuk menjaga hidup saya yang sehat. Akhirnya dari situ saya benar-benar mengurangi hubungan seksual, itu pakai kondom. Ya pada saat itu yang pada saat ingin banget baru melakukan hubungan seksual, agar pakai kondom. Kalau nggak pakai kondom nggak mau gitu. Dan akhirnya dari situlah saya mulai untuk mencari informasi yang sangat lengkap terkait HIV ini gitu. Nah itulah gabung dengan SMP Dewata. Di situ banyak banget informasi dan materi-materi tentang HIV itu. Akhirnya saya setelah saya mendapatkan pemahaman tentang HIV, INS dan juga AIDS, akhirnya situ saya percaya ini nih saya orang yang beruntung nih dikasih kesempatan Tuhan gitu. Ternyata kesininya tuh banyak banget anak-anak remaja usia belasan, karena mereka udah paham informasi yang benar, akhirnya terpapar virus HIV karena melakukan hubungan seksual yang berisiko yang gitu. Dan itu saya terus berpikir ya Tuhan benar-benar baik kepada saya gitu. Saya berikan kesempatan untuk masih negatif sampai saat ini pun. Terakhir saya melakukan tes HIV di bulan April kemarin, masih masih hasilnya negatif gitu. Dan semoga gitu. Karena ngerasa bagaimana kadang suka sedih juga kan melihat teman-teman yang minum obat setiap hari gitu, yang bosan lah, yang capek lah, yang entah terang sudah disitulah saya berpikir jangan sampai saya minum obat setiap hari ya, bagaimana cara mengantisipasi diri saya supaya sehat. Dan juga saya memberikan edukasi kepada teman-teman saya, terutama juga pada orang terdekat. Aku juga penasaran nih kak, tadi maaf ya kak, kita balik lagi nih sama gitu kan. Ada nggak ya kenalan kakak gitu, dia tuh terinfeksi HIV, cuma dia ada rasa malu gitu kak untuk membeli obat. Jadi kayak dia kenalan kakak, tolong beliin obat karena malu, ataupun mungkin kendalanya di dia nggak punya uang buat beli obat HIV ya. Obat HIV. Terkait obat HIV kan Ada gratis kita. Udah dibantu oleh pemerintah dari dinas kesehatan sudah memberikan secara gratis. Hanya di layanan kesehatan itu kita hanya membayar administrasi aja, loket aja lah gitu. Sesuai dari dari pasar kan 25.000, baru bersama 25.000, dia hanya bayar registrasi 25.000, mereka udah dapat obat ARV-nya. Ataupun di setiap teman-teman yang audit, mereka sudah punya pendamping sebaya namanya. Didampingin. Jadi mereka selalu diingatin kapan berapa harus minum obat gitu. Jadi ketika mereka mau ke puskesmas atau ke layanan kesehatan atau klinik lainnya itu, kalau memang mereka terbentur dengan jam kerja, mereka bisa janjian si petugas pendamping ini yang ngambil obatnya, nanti ketemu di mana gitu, atau langsung diantar ke kosannya kayak gitu. Pada intinya obat ini harus mereka tetap dapetin setiap bulannya sesuai tanggalnya sudah ditentukan kayak gitu. Terus kalau yang malu untuk mengambil obat sih nggak ada. Cuma itu yang masih
yang bandel sih masih ada. Masih Makanya itu. banyak yang Iya, dan masih banyak banget ya yang Jadi itu bandel. jadi kayak ekstra sih dari teman-teman tugas pendamping itu untuk memberikan obat pada mereka gitu. Karena dari kasus-kasus yang ada pun ada teman-teman yang sudah meninggal dan ternyata pada saat mereka sudah meninggal, terus kita buka kosnya ternyata tumpukan obat tuh ada Masih banyak. manis. Nggak diminum ya? Iya, itu udah yang ngakunya kepada kami itu sudah diminum, tapi tapi kan ternyata belum. ya mungkin pada Tuhan ya kayak Kita gitu. nggak bisa kayak tiap hari nemenin gitu. Nggak bisa, Nggak Nggak bisa nggak bisa. mengontrol gitu Kadang- emang dari Iya, kita kan juga punya kehidupan sendiri gitu. Iya. Nggak 20, nggak 20. nggak berubah ada balas. Ayo, minum. Iya. Oh ya tugas kami ya memang mendampingi mereka untuk mengingatkan aja sih kayak gitu. Tapi kembali lagi ke mereka Diri sendiri, masing-masing. ya, Jadi sendiri. mereka mau sehat atau mau cepat pulang. Tapi benar. Iya. Kayak gitu kalau kami sudah sangat Udah capek, jengkel, udah gitu jengkel kan. gitu. Cuma gitu aja kalau mau sehat atau mau pulang duluan. Iya. Ya, sudah kan juga kemarin sempat ada teman yang berapa tahun nggak minum obat kan, nggak mau minum obat, akhirnya udah mulai ngedrop nih, sudah beberapa kali bolak-balik masuk ke rumah sakit, akhirnya benar-benar paksa akhirnya pada saat itu dia tidak punya uang lah gitu, kita bantu nih untuk gimana cara mendapatkan obat gitu. Pada saat itu kan karena dia sudah kondisinya udah ngedrop banget, jadi kan ada TB itu ada Oh, iya. TB-nya TB juga. jadi karena TB-nya dulu Iya. dulu harus masuk kan ya udah gimana kami mengupayakan mereka dia itu supaya lebih sehat gitu dan akhirnya sampai saat ini dia baru menyadari oh iya Pak gitu itu ya. penting ya. Yang penting sekarang udah sehat udah gemuk kayak gitu karena kemarin tuh udah tulang tinggal dilapis kulit gitu dan penglihatannya tuh udah nggak bisa ngelihat dengan baik kayak gitu. Akhirnya sekarang udah sehat dan bisa kerja kembali kayak gitu. Akhirnya dia rutin minum obat, ambil obat sendiri saat ini. Gaya Dewata itu kenapa kakak bisa kepingin masuk Gaya Dewata ya? Maksudnya waktu kakak bilang tadi gimana ya? Waktu setelah iya setelah puskesmas kan kakak ini ampun Ada aware sama diri sendiri. ada aware sama diri sendiri. Iya. Nah dari mana kak tahu ada Gaya Dewata? Jadi kakak ada niatan untuk masuk ke sana ke HIV itu? Ya itu gabung di Gedewada itu. Iya, Karena Gedewata. pertama sih teman yang merujuk saya ke puskesmas itu Oh, yang dari satu kabupaten itu kan dia dulunya bertugas lapangan di Gedewata. Oh gitu, oh iya. Dia yang mengenalkan saya, makanya saya untuk ke sekretariatnya Gedewata mengenalkan saya bahwa Gedewata itu ada loh untuk teman-teman komunitas. kalau bawa kalian tuh nggak sendiri. Iya, betul. Jadi pada saat itu benar-benar dulu saya tuh nggak paham transplant itu apa, G itu apa nggak tahu. Dan setelah saya gabung, baru tahu oh ternyata bukan hanya perempuan dan laki-laki aja ada di dunia ini ternyata. Jadi saya menemukan jati diri di situ. Oh. Jadi juga saya masih bingung tuh kayak terbang-ambing ini. Saya laki-laki itu perempuan, gitu, apa waria gitu, apa homo nggak jelas gitu, nggak tahu. Ini mendapatkan informasi di Gedewata, mendapatkan pemahaman, ada paham jati diri saya seperti apa gitu kan. Oh ternyata di dunia tuh di diri kita tuh ada namanya orientasi seksual, ada yang namanya identitas gender, ada yang namanya ekspresi gender, ya kayak gitu. Jadi dari situ saya oh ternyata ada ya kayak gitu. Dan dari situ saya tuh merasa kami komunitas minoritas tapi kami banyak jumlahnya gitu. Nah karena banyak itu jadinya saya kayak benar-benar kalau bukan saya yang mengajak mereka atau mengedukasi mereka Terus siapa lagi? gitu. Nggak mungkin ibarat kata mungkin ada masyarakat umum yang paham, nggak mungkin kan mereka terjunnya sebisa gitu. Paling ada atasan waktu atau tenaga gitu. Kalau sesama komunitas kan kami jor-joran gitu, sebisa mungkin mengupayakan sesama komunitas kami itu untuk lebih paham terkait HIV ini kayak gitu dan jaga dirinya gitu. Oke kak, terima kasih. Oke, Kamu ada nah, lagi? ini terakhir banget nih. Ya, terakhir. Banyak udah. Oh, benar. Suka. Oke. Ini kayak terakhir kayak apa sih harapan dari kakak pribadi, terus harapan dari Yayasan Gaya Dewata juga untuk masa depan untuk menangani seputar HIV/AIDS. Apalagi kan katanya nanti Indonesia itu Getting- iya Get to Zero itu Getting- kan. Apa gitu harapan Oke. di Bali bahkan di Indonesia gitu.
Ya, kalau harapan saya sendiri itu memang getting 3.0 itu kan tidak ada lagi kematian karena HIV, tidak ada lagi diskriminasi karena HIV, gitu. Tidak ada lagi kasus baru terkait HIV gitu. Makanya kami selalu gencar untuk melakukan sosialisasi dan juga merujuk teman-teman supaya tahu statusnya mereka ya kayak gitu. Dan juga memang saat ini kita program jalan karena ada pendanaan dari luar. Bagaimana kalau nanti seandainya tidak ada pendanaan, maka pemerintah kita bisa membantu sepenuhnya terkait penanggulangan HIV ini kayak gitu. Karena saat ini pun ada efisiensi dana dari donor luar itu yang sudah sangat buat kami itu sudah mulai kembang-ambing nih program. Kalau nggak dijalani nanti bagaimana gitu kan. Makanya kan marilah ya lebih ke pemerintahan sendiri sih, karena di kami di organisasi sendiri itu kami sudah mengupayakan untuk memberikan sosialisasi kepada komunitas, merujuk ke komunitas, terus juga jadi harapannya ke pemerintah, bagaimana pemerintah tetap memberikan dukungan terkait pemeriksaan HIV-nya, pengobatannya, kayak gitu. Kayak sekarang kan juga ada namanya obat pencegahan penularan HIV itu yang masih dibantu oleh pemerintah dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Indonesia itu, dan berharapnya sih program ini terus jalan gitu sampai ke nantinya gitu, supaya angka penularan HIV ini berkurang, semakin ada kasus baru lagi gitu. Jadi lebih ke memang ke harapan saya lebih ke pemerintah sih untuk menyiapkan mungkin anggaran itu untuk penanggulangan HIV. Karena memang di pemerintah kan juga mereka punya anggaran masing-masing untuk penyakit ini, penyakit itu gitu. Cuma kami sendiri di program penanggulangan HIV juga membutuhkan ini, jadi program ini tetap jalan gitu. Misalnya kalau obat ART tidak dibantu diberikan oleh Kemenkes, nanti Odip ini beli obat kemana? Gitu kan harganya kalau beli sendiri itu mahal. Gitu. Masuk PrEP juga kalau nggak dibantu oleh pemerintah, nggak ada lagi nih untuk pencegahan HIV-nya. Iya, PrEP gitu. Terus ada lagi terkait kondom. Berharapnya itu mungkin pemerintah saat ini memang ada yang masih membantu terkait kondom, ada juga yang kayak tidak mengiyakan gitu, kondom itu hanya untuk program KB. Iya, hanya untuk itu aja, tidak untuk pencegahan HIV gitu. Dan juga masih ada kasus-kasus yang ketika penggerbekan ada temuan kondom itu sebagai alat bahan bukti itu, bahan bukti sebagai tindakan di pasal-pasal gitu tidak bukti sebagai mungkin dibilang tindak asusila, tindakan seksual gitu kan sebagai bukti. Nah kalau bisa kan kami malah memberikan kondom pada teman-teman komunitas untuk dibawa kemana-mana supaya pada saat mereka melakukan hubungan seksual langsung ada tuh kondomnya, tanpa harus beli dulu yang kayak gitu. Saya mungkin harapan saya pemerintah bisa membantu terkait pengembangan kondom ini. Jadi ketika kami memberikan kondom kepada teman-teman, tolong jangan dilarang gitu. Supaya karena itu satu-satunya alat untuk mencegah penularan HIV. Oke, tapi ini nggak sih apa namanya? Kalau kita juga orang tuh masih nganggap kondom itu suatu hal yang tabu. Kayak beli itu bahkan orang kayak masuk ya kan, bahkan langsung kayak disindir ngapain beli kondom kayak gitu kan. Dan itu juga mungkin bisa minta bantuan pemerintah juga mengedukasi masyarakat ya. Memang kondom itu memang nggak usah malu lah untuk beli gitu ya, daripada kita tertular virus gitu kan, beli aja kondomnya gitu. Maka kami pun di pemerintah memberikan kondom secara gratis. Ya, oke, makasih ya Kak. Ya, jadi mungkin lainnya mau ada harapan nggak juga ya? Tadi kan Kak Kimora ya, Kak Kimora udah memberikan harapannya. Dari kamu ada nggak? Kalau untuk harapannya semoga orang-orang itu di sekitar kita makin tahu apa itu HIV/AIDS itu yang penting sih, orang kayak lebih apa ya, ada pengetahuan gitu tentang HIV/AIDS itu apa, dan kayak anti stigma gitu, karena orang yang kena HIV/AIDS itu bukan berarti dia dijauhin, mana itu salah satu orang yang wajib kita rangkul gitu kan, karena di saat keadaan seperti itu dia tuh butuh support system seperti itu kan. Aku juga mungkin pesanku kepada orang di luar sana, bagi yang
emang berperilakunya resiko, mungkin bisa menggunakan kondom seperti tadi dibilang sama kakaknya juga, dan menjauhi hal-hal yang berisiko seperti itu. Dan kalau kamu ada nggak kayak gitu? Oke, kalau aku tuh sih lebih tadi benar ini mungkin merangkum dari pembicaraan kita hari ini ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk edukasi diri sendiri juga. Jadi kita sebagai maupun mahasiswa apapun itu ya kita harus edukasi diri sendiri tentang HIV/AIDS, dan juga jangan lupa untuk menyebarkannya ke teman-teman juga edukasi. Jadi jangan disimpan sendiri aja, begitu sih harapanku. Dan juga yaitu sama juga kayak lainnya ya, jangan stigma, apa namanya, jauh stop stigma terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Mari kita bersama untuk rangkul mereka, begitu dari aku. Ya, terima kasih banyak ya Kak Kimura yang luar biasa Sudah meluangkan waktunya loh Kak. Iya, Jauh-jauh tadi kesini ya. Maaf, jadwalnya agak padat. iya, Kita mau berterima kasih banget Kak sudah menyempatkan waktu hadir loh Kak di Iya. tengah-tengah jadwal sibuknya ini. kakaknya pintar, udah paham banget Iya. tentang HIV/AIDS, terus Bahkan juga jago di bidang lainnya juga. Aku dapat info Biasa, apa? dari kakak ini kan tadi kita udah nanya, aku udah tahu tentang info. Iya, iya. Kayak oh dapat lah pengetahuan baru Iya, seperti benar. itu. Aku tuh kepo soal yang ini pengobatan Iya, itu pengobatan ya, itu ternyata begitu. Iya, dan aku juga masih tahu kayak satu fakta kalau masih banyak orang yang bandel gitu nggak pengen minum obat. Oke, makasih banyak atas waktunya Kak, ceritanya, semangatnya. Sangat luar biasa. Ya, semangat terus mengedukasi masyarakat di sana. Iya. Oke, sekian dari kita. Ada kata-kata dari lainnya terakhir? Oke, buat kalian yang di rumah dengan podcast ini, ingat kalau HIV itu adalah bukan akhir dari segalanya gitu. Jadi kita harus bareng-bareng mengedukasi dan menjadi bagian dari perubahan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.